Hari ini aku putuskan masuk sekolah. Soalnya sudah seminggu aku nggak masuk sekolah. Sebenarnya sih aku agak malas perginya. Santi, apa kau yakin masuk sekolah hari ini? Papa rasa kau masih butuh istirahat. Bekas memarku sudah hilang, gak ada yang perlu kalian takutkan. Bukan itu maksud papa. Terus apa? Bukannya kalian takut ada yang curiga ya kalau aku ada luka? Wajahmu masih terlihat pucat. Papa nggak mau kamu pingsan di sekolah. Aku nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, laptop dan handphonenya aku pulangin, Pak. Loh, bukannya kamu suka? Jangan bilang kamu ingin merek yang berbeda. Enggak kok. Aku cuman nggak mau orang yang kusayang semakin jijik samaku. Bukannya cuma aku yang jijik sama dia. Nggak masuk akal. Masa dia sayang sama aku? Anak-anak, nilai ujian bulanan matematika kalian rata-rata itu 65. Kalian harus lebih rajin lagi belajar. Jadi masih ada di antara kalian yang nilainya merah. Hah? Bukan aku kan? Nilai tertinggi dipegang oleh Sinta. Nilainya 100 loh. Sinta bagus banget. Makasih, Bu. Kalau Sinta sih sudah kuduga. Rafa nilainya 95. Sama dengan Evans 95 juga. Kalian berdua juga dipujikan. Gawat, bisa-bisa peringkat kedua aku tergeser sama Evans. Aku harus lebih rajin lagi belajar. Kertas hasil ujian kalian nanti Ibu bagikan. Santi, kamu seminggu nggak sekolah sehingga melewatkan ujian. Apa kau benar-benar sakit dan bukan karena malas? Saya beneran sakit kok, Bu. Dan saya nggak malas. Karena kamu udah melewatkan ujian matematika, maka kamu akan ujian sekarang juga. Kau kerjakan soal-soal ujian itu dalam waktu setengah jam lalu kumpulkan. Bu, ngapain Santi ujian? Paling dapat nilai 0. Bener, Bu Guru. Langsung aja kasih nilai 0. Udah, kalian nggak usah ribut. Biarkan dia mengerjakan pekerjaannya. Bu Guru, ada apa? Saya sudah selesai. Apa? Santi, karena kamu udah melewatkan ujian matematika, maka kamu akan ujian sekarang juga. Tapi saya belum belajar, Bu. Ini mendadak. Belajar kamu bilang, kapan kamu pernah belajar? Kau itu ranking terakhir di kelas ini. Jangan buang waktu. Kerjakan ujianmu, lalu kumpulkan setengah jam lagi. Bu, ngapain Santi ujian? Paling dapat nilai 0. Bener, Bu Guru. Langsung aja kasih nilai 0. Udah, kalian gak usah ribut. Biarkan dia mengerjakan pekerjaannya. Buat kalian semua, kecuali Santi, kerjakan di halaman 102, nomor 1-10. Bu Guru, ada apa? Saya sudah selesai. Selesai gimana maksudmu? Kerjakan dengan benar. Sudah benar kok, Bu. Kau ini ya. Awas aja kalau banyak yang salah. Sok banget aja, Bu. Iya, harap aja lagi, Bu. Banget. Hah? Santi, ini luar biasa. Kamu benar semua, Santi. Yang benar aja. Aku nggak percaya. Masa sih? Aneh kan? Santi, jadi kamu mendengar kata-kata Bu Guru ya? Bu Guru, senang sekali kamu bisa mendapat nilai 100 sama seperti Sinta. Makasih, Bu Guru. Anak-anak, Santi mendapat nilai 100. Beri tepuk tangan. Aku udah les privat, rajin membaca, tapi tiba-tiba Santi dapat nilai 100. Rafa, kau di sini? Kupikir kamu lagi bareng Sinta. Kamu lagi cari buku apa? Kamu ngapain cari aku? Kamu kan baik, Rafa. Kamu udah kasih aku boneka. Wajarlah aku cari-cari kamu. Kau terlihat senang, tapi bonekanya kau rusakkan. Apa maksudmu merusakkan boneka? Jangan-jangan Sinta udah fitnah aku. Udahlah, lagian gak penting. Bukan aku yang merusak boneka darimu, tapi nyonya yang ada di rumah. Enak banget ya punya HP. Tapi ngomong-ngomong masalah Rafa tadi, Sinta, kamu udah fitnah aku ya sama Rafa. Jelas-jelas Tante Rina yang udah rusak bonekaku. Iya, aku yang udah fitnah kamu. Emangnya kenapa? Oh, baiklah kalau itu yang membuatmu senang. Apaan sih? Harusnya kau marah dong. Ngapain juga aku marah? Keadaanku udah jauh lebih baik daripada yang dulu. Rafa salah paham juga aku nggak masalah. Toh aku akan pindah sekolah. Sekarang aku mau ngomong sama Papa kalau aku mau pindah sekolah dan pindah dari rumah ini. Ibu kasih satu soal yang sulit buat kalian ya. Bagi kalian yang bisa jawab, Ibu kasih nilai raport yang bagus matematikanya. Waktunya hanya 5 menit, jangan sia-siakan kesempatan ini. Gampang banget soalnya. Aduh, ini gimana caranya? Oke anak-anak, 5 menitnya sudah habis. Siapa yang tahu jawabannya? Tidak ada yang tahu? Sinta juga nggak tahu. Maaf, saya nggak tahu, Bu. Wajar sih nggak tahu, karena kita belum pelajari. Bu, saya memang nggak tahu, tapi Santi tahu jawabannya. Sebenarnya dia lebih pintar daripada aku. Tapi hari itu dia bisa jawab kan, Santi? Benarkah Santi kamu bisa jawab? Yang juara 1 aja nggak bisa jawab. Masa Santi bisa? Jawabnya 14, Bu. 14 katanya. Jawabanmu benar, Santi. Oh, Santi tiba-tiba pintar Ayo, ya. kerjakan ke depan. Santi kok bisa tiba-tiba pintar ya? Aku nggak ngerti deh. Wah, keren Santi. Jawabanmu benar. Ibu bangga sama kamu. Makasih, Bu. Beri tepuk tangan ke Santi. Santi, Ibu menyadari sepertinya kamu menutupi kepintaranmu ya selama ini. Ada apa sebenarnya? Santi, kenapa kamu menutupi kepintaranmu selama ini? Maaf, Bu, saya nggak bisa jelaskan. Untuk kedepannya, jangan lagi berbuat seperti itu. Nanti kamu rugi sendiri. Iya, Bu, maaf. Kenapa ya Sinta memberitahukan kepintaranku sama guru dan teman-teman? Padahal kan dia nggak suka.
Jajanan barunya ada mainannya loh. Tapi aku kurang suka rasanya. Aku lebih suka makan mie ayam. Kalau gitu kita makan mie ayam aja. Aku jadi nggak selera jajan. Kalian jangan begitu, bikin kesel aja. Kenapa sih Santi itu kan anak pintar ternyata? Kenapa rupanya kalau berteman? Pokoknya kan mau berteman sama Santi dan mau minta maaf juga sama dia. Kalau kau nggak mau ikut ya nggak usah. Kalau aku ikut suara terbanyak aja. Kalian ini benar-benar gak tahu malu ya. Giliran pintar aja kalian mau deket-deket nempel. Bodoh amat, terserah kami dong. Ada apa? Kami mau minta maaf. Wah, Santi baik banget mau berteman sama kita. Iya, betul. Ya, kalian juga baik mau minta maaf. Iya dong, kami kan udah salah. Ayo, Sinta. Ayo, kita kantin yuk, Santi. Kalian aja, aku nggak lapar. Gak nyangka di kelas tinggal aku dan Rafa. Rafa nggak jadi jajan karena nggak punya teman ya? Rafa, aku mau jajan, kamu mau bareng? Kau itu ngaca dulu sebelum ngajak aku. Udah jelek, bodoh, bandel lagi. Kok kamu tega bilang begitu sama aku? Kau sadar nggak Sinta membayar uang bukumu sampai uangnya habis? Dia nggak bisa jajan, sementara kamu enak-enakan jajan. Sebenarnya bukan seperti itu. Kau menjajankan uang bukumu, sementara Sinta mengorbankan uang jajannya untuk membayar uang bukumu. Pikir pakai otak. Udah aku malas ngomong sama orang yang nggak berakal. Ya ampun Santi, kamu itu nggak ngaca ya? Minimal tuh dapat 10 besar dulu baru bisa deketin dia. Santi itu bebannya Sinta nggak sih? Kalau Santi kembaranku aku bakalan benci sama dia. Ma, uang buku Santi kurang 50.000, tolong ya Ma. Kalau besok Santi nggak kasih nanti dimarahin guru. Mama nggak punya uang, biar dia berupaya sendiri. Hah? Santi, kamu jangan memanfaatkan Sinta, paham? Santi kamu jangan khawatir ya, nanti aku pinjam ke Rafa. Rafa kan orang kaya. Jangan pinjam ke Rafa, biar aja aku dimarahin. Sinta suka sama Evans, tapi pengen jadikan Rafa pacarnya. Aneh kan? Kok ada boneka? Rafa tadi bilang kalau dia kirim boneka buatku. Biar tahu aja, dia percaya loh sama aku kalau bukan aku yang rusak boneka. Jadi, sia-sia kamu fitnah aku waktu itu. Udahlah Santi, nggak usah sok, cuma dapat boneka doang. Rafa bakal belikan aku yang jauh lebih bagus daripada itu. Ya, aku percaya. Ih, kenapa sih dia santai banget? Aduh, tadi anaknya, sekarang mamanya. Santi, siapa Rafa itu? Apa dia pacarmu? Aku nggak izinkan ya kau pacaran. Rafa itu bukan pacarku, Tante, tapi pacarnya Sinta. Apa barusan kau bilang? Kau jangan berbohong. Kalau Tante nggak percaya, sudah, aku ke atas dulu. Apaan dia? Aku kan belum pacaran sama Rafa. Sinta, Iya mah. aku harus cepat-cepat mengurus masalah ini, supaya nanti aku cepat pulang dan orang-orang yang di rumah nggak curiga. Aduh, aku ngos-ngosan. Tarik napas dulu deh. Ada apa adik kecil? Itu apa ada yang bisa kami bantu, Nak? Saya ingin bertemu ibu saya. Ternyata memang nggak mudah. Ibumu berada di penjara pusat kota. Pihak kepolisian di sana sudah langsung bertanya pada ibumu. Dia tidak menyangka soal keberadaanmu dan dia bersedia kau kunjungi. Benarkah? Jadi kapan saya bisa mengunjungi ibu saya? Karena saya sudah mendaftarkanmu, besok juga kamu sudah bisa berkunjung, tapi batasnya sampai pukul 2 siang. Makasih ya Pak sudah membantu saya. Sama-sama Santi. Aku sempat khawatir mamaku nggak mau menemui aku, ternyata dia mau. Gimana ya tampang mamaku? Nyampe juga akhirnya aku di sini. Sebenarnya hatiku nggak senang sama sekali ketemu mama, tapi kan dia sudah melahirkanku, jadi paling nggak aku harus tahu dong sosoknya seperti apa. Mari ikut saya. Baik Pak. Jadi begini, sosok mama kandungku. Rasa bermimpi ketemu mamaku di penjara. Walaupun dia kurus dan pucat, tapi dia cantik. Pasti dulu dia cantik banget. Maaf ya Anin, mama tidak ada di sisimu selama ini. Kamu pasti menderita ya nak. Tapi terima kasih karena kamu mau menjenguk mama. Andai waktu bisa diputar, mama lebih memilih membawamu pergi meninggalkan papamu yang kejam itu. Waktu nggak bisa diputar, tapi makasih sudah berbicara lembut padaku. Ngomong-ngomong namaku Santi. Apa nama Anin pemberian dari mama? Iya, itu nama pemberian mama. Bagaimana bisa mereka mengubahnya? Mereka kejam sekali. Mereka pasti ingin membuatmu lupa sama mama. Tapi berkat nama Santi aku bisa hidup sampai sekarang, mah. Kalau bukan karena nama Santi aku udah terbuang tak kemana. Sudah kuduga, dia pasti kesal samaku. Aku nggak boleh terpancing marah, karena cuma dia yang bisa kumanfaatkan saat ini. Jadi benar kamu menderita ya? Maafkan mama, ini kesalahan mama. Mama yang buat kamu begini. Sebenarnya aku ingin marah, tapi dia yang sudah melahirkanku. Hari-hariku mengunjungi mama di penjara terasa sangat menyenangkan. Aku jadi merasa tidak sendiri. Anak pintar. Iya dong, tapi Anak itu sepertinya sudah mulai nyaman denganku. Tapi aku belum ada kesempatan. Bu Akina, anakmu berkunjung lagi.
Pak, bisakah saya memeluk anak saya? Tidak bisa, itu melanggar peraturan. Cih, dasar. Hari ini terasa sedikit berbeda. Santi, dengarkan baik-baik yang Mama katakan. Mumpung polisi sedang keluar. Mamaku tiba-tiba menyebutkan beberapa bahan yang aku tidak kenal. Coba sebutkan bahan yang Mama katakan tadi. Langsung saja aku sebutkan bahan-bahan asing itu. Wah, kamu benar-benar cerdas, Nak. Persis seperti Mama. Sambil berjaga-jaga, mamaku pun mengatakan maksudnya. Kamu campurkan jadi satu dan masukkan ke makanan mereka. Lakukan setiap hari. Jangan sampai kamu ketahuan. Ini meja belajarku. Dan yang di sana, meja belajar Sinta. Sejujurnya, aku iri pada Sinta. Buku pelajaran, laptop, semua dia punya. Aku makin malas belajar. Buat apa belajar? Toh juga pengetahuanku harus kututupin dari siapapun. Udahlah, mending aku tidur. Besok gimana ya uang bukuku? Sinta, kamu gak tidur? Iya, tanggung nih main gamenya. Nanti kamu telat bangun loh. Aku gak bisa tidur. Andai aku sempurna nggak albino, apakah aku akan disayangi sama seperti Sinta? Aku haus meminum. Tolong dong, Ma. Sampai kapanpun aku tidak mau. Papa Mama berantem. Aku bukannya memintamu untuk menyayangi Santi seperti Sinta. Setidaknya kebutuhan sekolahnya harus terpenuhi. Aku kan sudah memberi kamu uang yang banyak. Aku gak peduli pada Santi. Dia kan bukan anak kandungku. Anakku cuma Sinta. Pelankan suaramu, Ma. Aku gak peduli. Dia itu cuma anak harammu bersama pelacur itu. Santi bukan anak haram. Ma, emangnya itu ramuan apa? Kok nggak boleh ketahuan? Kamu nggak perlu tahu, Nak. Pokoknya kamu diam-diam taruh aja di makanan dan minumannya setiap hari. Ke mereka bertiga, papamu, ibumu, dan adik tirimu. Baiklah, Ma. Anak pintar, nggak sia-sia Mama melahirkanmu. Walaupun aku bilang iya, jelas aku nggak tenang. Jadi aku memeriksa satu-satu bahan itu. Apa saja kandungannya. Mamaku benar-benar gila dan jahat. Dia mau jadikan aku pembunuh. Santi, sadarlah. Memang tak ada yang menyayangimu. Kau benar-benar tidak mau melakukannya? Maaf, Ma. Aku nggak bisa lakukan itu. Diam kau. Harusnya aku nggak melahirkanmu. Cacat albino sepertimu harusnya kau usah lahir. Benar-benar tidak berguna. Jangan lagi kau kemari. Ternyata benar ya, Mama membenciku. Seandainya kau lahir normal, aku dan Taiga akan hidup bahagia. Kelahiranmu menghancurkan semuanya. Aku jelas membencimu. Baiklah, selamat tinggal Nyonya Akina. Anggap aku tidak pernah ada. Aku langsung mematikan telepon, jadi aku tidak tahu apa lagi yang dikatakan mamaku. Tapi aku yakin itu bukan hal yang baik. Wah, belakangan ini cuaca nggak bagus. Apa kita harus pergi sekarang? Cuaca cerah kok, kita akan pergi. Kalau kau malas, tinggal aja di rumah. Aku bukan malas, aku akan tetap ikut. Udahlah, kau kan lagi sakit. Tinggal aja di rumah. Lagian kau nggak pantas ke pemakaman saudara kembarku. Halo Santi, aku Sinta. Maaf ya, aku baru bisa datang ke sini. Santi, maaf ya. Ini semua kesalahan mamaku dan juga papa. Andai mereka tidak punya hubungan, kalian berempat pasti bahagia. Andai aja aku bisa tukar nyawaku dengan nyawamu, pasti akan kulakukan. Cuaca sudah mendung, ayo kita pulang. Baiklah, ayo. Pak, tunggu bentar lagi dong. Gak bisa, sudah hujan, ayo pulang. Jangan gitu, Sinta. Ayo kita kembali. Kau aja duluan, nanti aku bakalan nyusul kok. Aku nggak mau barengan kamu. Tuh, petirnya.